Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah sesi yang sebentar akan kami dengar. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh menjadi satu visi yang mengendalikan di dalam seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengenal kehendak kekal-Mu dan hidup dipimpin di bawah kehendak-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudari, puji Tuhan, di berita yang pertama kita sudah dibawa melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang mempunyai satu kehendak. Kita bersyukur di kesempatan yang baik ini, kita bersyukur Tuhan mengizinkan ada satu perbauran untuk wilayah 1, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Kita juga bersyukur di tempat ini juga begitu banyak panitia, tim yang sudah berjerih lelah menyiapkan segala hal untuk berlangsungnya acara perbauran ini. Saudara-saudari, Saudara Ali tadi sudah bersekutu bahwa Allah kita adalah Allah yang besar. Allah yang besar mempunyai satu kehendak yang pasti juga adalah besar. Nah, di kesempatan ini kita akan melihat sama-sama di berita yang kedua. Kita sama-sama lihat di layar judulnya. Kita mengundang saudari semua, kita membaca sama-sama yang di rumah juga judul dari berita yang kedua ini. Kita tunggu tampilan di layarnya. Baik, next slide. Sama-sama saudari, kita membaca judul dari berita yang kedua. 1, 2, 3. Mengenal dan berbagian dalam kehendak Allah yang agung dan tinggi untuk mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara-saudari, berita 2 ini judulnya adalah mengenal dan berbagian dalam kehendak Allah yang agung dan tinggi untuk mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus. Kita mengenal satu perkara, tetapi bukan hanya mengenal, kita perlu berbagian di dalam kehendak Allah ini. Kehendak Allah yang agung dan tinggi adalah untuk mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus. Saudara-saudari sekalian yang di rumah, kita sama-sama melihat di berita 2 ini, persekutuan kita akan kita batasi di dalam 2 topik ini, yaitu perkara mengenal, yang kedua adalah perkara berbagian. Baik, slide berikutnya saudari. Di dalam Alkitab ada satu ayat yang sangat-sangat mustika. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 9 sampai 10. Kita membaca di sini bersama-sama ya, saudari, sekali lagi saya mengundang 1, 2, 3. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10-nya, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Saudara-saudari sekalian, di dalam ayat ini dikatakan di ayat 9 bahwa Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya. Amin ya, saudari. Di sini kita perlu bertanya, apakah sarana yang Allah pakai untuk menyatakan rahasia kehendaknya? Saudara-saudari, sarana apa yang Allah pakai? Hari ini kalau saya bertanya, saudara-saudari sekalian, apakah Anda sudah melihat? Apakah Anda sudah mengenal? Apakah Anda sudah mengetahui rahasia dari kehendak Allah ini? Pertanyaan ini belum tentu mudah kita menjawab. Tetapi malam hari ini kita bersyukur
kita demi iman, kita harus mengamenkan firman Tuhan. Amin ya saudari. Dikatakan di sini, Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya. Puji Tuhan, Allah kita telah menyatakan. Allah kita memakai dua sarana paling tidak. Yang pertama adalah Allah memakai firman-Nya. Melalui firman-Nya, saudari, kita bisa membaca apa yang terkandung di dalam isi hati Allah. Melalui firman-Nya, Allah yang rahasia itu pelan-pelan kita kenal. Melalui firman-Nya, saudari, Allah yang jauh itu pelan-pelan kita mulai ketahui apa yang Dia maui, apa yang Dia tidak suka, apa yang Dia senang, apa yang Dia benci, dan sebagainya. Tetapi kita perlu melihat bukan hanya firman yang tertulis hitam di atas kertas putih, melainkan firman Tuhan memberitahu kita, firman ini adalah firman hidup. Firman ini telah berinkarnasi menjadi manusia. Maka itu dikatakan di sini, itu semua ditetapkannya di dalam Kristus. Kristus adalah firman Allah yang hidup. Karena itu saudara-saudari, kita perlu bersyukur. Hari ini kita memiliki Kristus. Kristus kita adalah Kristus yang telah berinkarnasi. Kristus kita adalah Kristus yang telah dinyatakan di dalam tulisan para rasulnya. Nah, di tangan saya ini saudara-saudari ada Alkitab. Alkitab ini adalah Alkitab versi pemulihan. Alkitab ini bukan hanya Alkitab yang diterjemahkan. Alkitab ini adalah Alkitab yang disingkapkan. Kita harus bersama-sama tahu, mengenal bahwa firman Tuhan, Alkitab versi pemulihan adalah satu penyingkapan dari diri Allah. Melalui Alkitab ini, saudari, kita bisa dibawa mengenal kehendak kekal Allah. Amin, saudari. Yang kedua sarananya adalah, menurut saudara Wasmeni, tadi saudara Ali di berita yang pertama memberitahu kita, dia menulis satu buku judulnya Bagaimana Mengenal Kehendak Allah. Secara prinsip, memang kehendak yang dimaksudkan adalah kehendak banyak di dalam kehidupan manusia, yang mungkin perkara sehari-hari kita. Tetapi secara prinsip rohani, saudara kita memberitahu, untuk mengenal kehendak Allah, prinsipnya sama. Yang kedua adalah sarana Allah, Allah memakai pengurapannya, saudari. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27 dikatakan di sana bahwa padamu sudah ada pengurapan yang kita terima. Haleluya, saudara-saudari. Firman Tuhan memberitahu di dalam kita tetap ada pengurapan yang telah kita terima. Nah, pengurapan ini adalah pengurapan dari roh itu, yaitu Kristus yang telah mati, bangkit, dan dicurahkan. Saudara-saudari, selain firman yang ada di luar, yang di tangan kita ini, kita masih ada pengurapan yang di dalam kita. Pengurapan ini menurut 1 Yohanes 2 ayat 27 adalah pengurapan yang mengajar kita tentang segala sesuatu. Segala sesuatu ini khususnya adalah mengajar kita mengenal tentang kehendak Allah. Jadi saudara-saudari, kembali ke slide yang tadi kita sudah baca, kita tampilkan. Tidak salah kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya. Saudara-saudari, Allah telah menyatakan rahasia kehendaknya. Semoga malam hari ini kita ada satu roh yang tepat, kita ada satu hati yang tepat, kita bersama-sama mau mengenal rahasia kehendak Allah ini. Di ayat 10, saudara-saudari, secara ringkas dikatakan, PowerPoint-nya boleh ditampilkan lebih besar ya. Di situ dikatakan bahwa rahasia kehendak Allah ini adalah untuk menyatakan, saudari, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Jadi kita melihat di sini, kehendak Allah adalah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu. Saudara-saudari, kita bisa segera tahu bahwa kehendak Allah ini adalah mempersatukan segala sesuatu di bawah kekepalaan Kristus. Baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi.
Kita mungkin bertanya, apa pentingnya untuk mempersatukan segala sesuatu di bawah kekepalaan Kristus? Saudara-saudari, di alam semesta ini, di surga, di bumi, kita senantiasa tahu dan mengalaminya bahkan, bahwa sejarah di dalam dunia ini adalah sejarah reruntuhan. Kalau kita membaca berita, kita menonton televisi, membaca surat kabar online, di sekitar kita akan tahu segera bahwa gambaran apa yang ada di sekitar kita. Reruntuhan demi reruntuhan. Di dalam ciptaan lama, segala sesuatunya menuju kepada kebinasaan dan reruntuhan. Saudari, saya kira Anda dan saya setuju bahwa itulah keadaannya. Bagaimana dengan keadaan gereja? Umat Allah. Tanpa kita mengerti kehendak Allah untuk mempersatukan segala sesuatu di bawah kekepalan Kristus, kita juga bisa melihat di antara umat Allah, cerita yang sama pun terjadi. Reruntuhan demi reruntuhan, perpecahan demi perpecahan, saling satu dan lain tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesatuan, satu dengan yang lain di antara umat Allah, saling menyalahi. Ini juga gambaran yang sangat nyata yang bisa kita alami, kita lihat, kita dengar di sekitar kita. Nah, karena itu saudara-saudari, kehendak Allah ini adalah untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Slide berikutnya, saudari. Di slide berikut ini, saudari, kita lihat sama-sama bahwa kehendak Allah tadinya adalah rahasia, tersembunyi di dalam diri Allah. Kehendak ini agung, tinggi, tetapi tidak ada yang mengenal. Tetapi puji Tuhan, melalui zaman demi zaman, melalui para nabi, para rasulnya, orang-orang kudusnya, kita bisa melihat dan mengenal kehendak Allah ini sedikit demi sedikit. Dan sampai akhirnya, di zaman kita yang sekarang, melalui minister zaman ini, kita dibawa ke puncaknya, saudari. Kita patut bersyukur bahwa kita berada di penghujung zaman ini. Kita boleh melihat rahasia kehendak Allah ini. Di sini kita melihat ada yang namanya zaman dosa, ada yang namanya zaman hukum Taurat, ada yang namanya zaman kasih karunia atau anugerah, dan ada zaman kerajaan. Nah, Allah kita, saudari, memakai zaman-zaman ini untuk menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Allah memakai zaman-zaman ini, zaman dosa, zaman hukum Taurat, zaman anugerah, zaman kerajaan. Allah memakai zaman ini adalah untuk memberikan dirinya sendiri, sehingga umatnya bisa diperlengkapi, umatnya bisa, saudari, disempurnakan, sehingga manusia ini, umat Allah, boleh menjadi satu ekspresi korporatnya. Manusia ini, yang kemudian kita tahu sama-sama adalah gereja, boleh merampungkan kehendak Allah, yaitu dikatakan di sisi yang paling kanan, sama-sama kita baca di sana, saudari, Kristus melalui jemaat menjadi kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Kristus mau menjadi kepala atas segala sesuatu, tetapi melalui gerejanya. Saudara-saudara yang di rumah, Kristus mau menjadi kepala melalui apa? Gerejanya. Haleluya. Kita harus sangat tahu bahwa Kristus sang kepala memerlukan tubuhnya, dan gereja adalah tubuhnya. Saudara-saudari, Anda dan saya, kita adalah gereja, adalah tubuhnya, adalah sarana Kristus untuk merampungkan kehendak Allah. Amin, saudara-saudari. Amin. Karena itu, saudara-saudari, kita perlu sama-sama malam hari ini sungguh-sungguh perlu melihat perkara ini, bukan cuma mengetahui, tetapi dikendalikan oleh visi. Di slide berikutnya, saudari, kita melihat setelah kita mengenal kehendak Allah, yang adalah Allah ingin bahwa Kristus menjadi kepala segala sesuatu melalui gereja. Kristus mengepalai baik yang ada di surga dan di bumi. Ini adalah kehendak kekal Allah. Kita harus sangat tahu, kita harus sangat dikendalikan oleh visi ini. Tetapi kalau hanya sekedar tahu,
kita tidak cukup, saudari. Karena itu berita ini yang bagian keduanya adalah perlu membawa kita ada bagian. Anda dan saya harus ada bagian. Bukan hanya tahu, tetapi ada bagian di dalamnya. Bagaimanakah, saudari? Secara praktis, untuk bisa berbagian di dalam kehendak Allah ini, saudara-saudari, di dalam Efesus pasal 4 ayat 15 sampai 16, ini bagian yang kedua yang malam ini saya bawa bersekutu. Kita baca dulu sama-sama dua ayat ini sama-sama, saudari. 1, 2, 3. Silakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 16-nya, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudari, Anda melihat ada poin yang saya beri warna emas, yang besar, yang tebal. Jadi untuk berbagian di dalam kehendak Allah ini, berbagian secara langsung di dalam proses pengepalaan Kristus atas segala sesuatu melalui gerejanya, caranya adalah bertumbuh. Saudari, bertumbuhlah jalannya, bertumbuh ke arah Kristus Sang Kepala. Bertumbuh adalah sarana kita bisa terus lekat kepada Sang Kepala. Bertumbuh adalah sarana kita, jalan kita untuk secara langsung berbagian di dalam kehendak kekal Allah ini. Karena itu saudara-saudari, di dalam gereja ada begitu banyak kata-kata dorongan. Ayo penyegaran pagi, ayo membaca firman, ayo berdoa, ayo bersidang. Jangan tinggalkan hidup gereja. Semua itu saudara-saudari adalah dalam satu visi untuk kita berbagian di dalam kehendak kekal Allah ini. Karena itu saudara-saudari, kita harus bersama-sama punya satu visi yang mengendalikan. Bukan sekedar kita ikut, nanti nggak enak kalau nggak bersidang. Nanti kurang nyaman rasanya nggak membaca firman, tidak berdoa. Sungkan kepada Allah, sungkan kepada manusia. Bukan itu saudara-saudari. Kita semua menempuh hidup gereja secara pribadi maupun korporat, itu adalah untuk membawa kita berbagian di dalam kehendak Allah. Amin, saudara-saudari. Amin. Nah, karena itu di slide berikutnya, saudari, kita melihat di sini ada satu jalan hayat untuk bertumbuh. Kita bertumbuh bukan seperti jalan yang mekanik, seperti sesuatu yang tidak ada hayatnya. Bukan. Alkitab memberitahu kita jalan bertumbuh adalah menempuh jalan hayat. Untuk dikepalai oleh Kristus melalui bertumbuh dan beroperasi. Saudara-saudari, kita yang sudah percaya dan dibaptis, di sisi kiri kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan bahwa kita semua yang percaya dibaptis itu, kita sudah dibaptis ke dalam satu tubuh. Meskipun kita banyak, kita adalah satu tubuh. Ini adalah satu kebenaran yang dinyatakan oleh firman. Tetapi saudara-saudari, kita percaya dan dibaptis itu tidak cukup. Kita harus menempuh satu jalan hayat untuk mencapai apa, saudari? Dewasa di dalam hayat. Mencapai apa, saudari? Berfungsi dan beroperasi dengan tepat di dalam tubuh. Untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Karena itu saudara-saudari, kita melihat di poin berikutnya, di Romawi yang kedua, di outline Anda, kalau ada memegang outline, kita melihat di sana, dikatakan di dalam garis besar Romawi yang kedua. Saya bacakan, untuk dikepalai di dalam Kristus, kita perlu bertumbuh ke dalam Kristus Sang Kepala dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu di sini berarti apa? Dalam semua hal, besar, kecil, dalam kehidupan yang sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita AKM bekerja, kita ibu rumah tangga di rumah, mengurusi anak rumah, kita siswa yang sekolah, ya kan, saudara-saudari, siapapun kita yang sudah percaya dan dibaptis,
telah dibaptis ke dalam satu tubuh. Tetapi tidak cukup, kita perlu mengalami dan berbagian di bawah kekepalaan Kristus. Melalui apa? Melalui dalam segala sesuatu, baik itu besar kecil, dalam hidup sehari-hari kita, dalam pekerjaan kita, sekolah kita harus terus bertumbuh di dalam hayat Allah. Nah, karena itu di situ, di slide, kembali ke slide-nya dikatakan, pertama-tama saudari, untuk mengalami bertumbuh di dalam Kristus Sang Kepala, kita harus berpegang kepada kebenaran. Nah, slide-nya coba ditampilkan. Dikatakan apa saudari? Berpegang kepada kebenaran. Di slide yang tadi ya. Kemudian dikatakan berikutnya saudari, bukan hanya demikian, kita perlu mengakui otoritas kekepalan Kristus. Kita harus mengakui, seperti saudara Ali tadi berkata, tahun 2020 ini saudari, tahun di mana semua orang harus mengakui Kristuslah sang otoritas. 2019 semua orang punya rencana, punya impian, saya mau pergi nanti ke negeri ini bertamasya, saya nanti mau ke sana bersekolah, saya nanti mau mengerjakan ini, saya mau mengerjakan itu di tahun 2020. Semua orang saudari, di tanggal 31 bulan Desember, setelah bertobat mengaku dosa untuk hal-hal yang kurang tahun 2019, tahun 2020 ada satu impian yang mau dikerjakan. Tetapi saudara Ali tadi berkata, dalam sekejap, Januari, Februari, sampai akhirnya bulan Juli saudari, semua orang tidak bisa berdaya di atas rencana, di atas segala uang, di atas segala persiapan, tidak bisa berdaya. Karena Allah sesungguhnya melalui Kristus adalah sang otoritas itu. Saudara-saudari, kita umat Allah, kita saudara-saudari dalam gereja, kita sungguh diajari Tuhan untuk mengakui bahwa otoritas kekepalan Kristus itulah yang paling utama. Amin, saudari. Yang berikutnya dikatakan, kita juga harus rela dikepalai di dalam hidup gereja. Di dalam hidup gereja, saudari, kalau mau menempuh jalan hayat, kita harus berpegang kepada kebenaran. Tanpa kebenaran, kita akan diombang-ambingkan. Kita akan menjadi orang yang tidak ada pertumbuhan yang sejati. Tetapi juga bukan hanya berpegang kepada kebenaran, kita harus mengakui Kristuslah sang kepala. Nah, berikutnya, kekepalan Kristus ini terwujud di dalam gereja, saudari. Melalui para penatua, pewajib, intihol, kita harus rela dikepalai di dalam hidup gereja. Saudara-saudari, kita sendiri harus mengaku bahwa kita ini sulit ya saudari. Kita ada banyak sekali pendapat diri, pandangan, opini, saudara-saudari. Sehingga ketika gereja ada satu gerakan, satu arahan, kita seringkali punya pemikiran kita sendiri, kita punya pendapat kita sendiri. Tetapi malam hari ini, kita menyatakan sama-sama bahwa kita mau rela berada di bawah kekepalaan Kristus dan gereja. Saudari, kita proklamirkan sama-sama ya saudari. 1, 2, 3, kita rela mau berada di bawah kekepalan Kristus dan gereja. Saudara-saudari harus rela, karena Kristuslah sang kepala melalui gerejanya. Terakhir ada saudari, untuk menempuh jalan hayat ini, kita harus membiarkan Kristus bertambah, bertumbuh di semua bagian batin kita. Khususnya adalah bagian dari hati kita, jiwa kita. Perlu dikuatkan. Insan batin kita sering lemah, sering kecewa, sering tidak ada harapan. Tetapi melalui malam hari ini, kita tahu sama-sama bahwa ada Kristus sang kepala. Ada gereja menjadi perpanjangan dari otoritas Kristus sang kepala. Kita taat, kita percaya di dalamnya. Maka kita membiarkan dia bertambah dan dia menguatkan seantero bagian batin kita. Amin, saudari ya. Nah, kalau kita demikian mengerjakan, maka saudari, kita akan dibawa ke dalam satu keadaan dan situasi. Kita bertumbuh dewasa. Kita akan punya satu fungsi yang termanifestasikan, terwujudkan, saudara-saudari. Maka itu di ayat 16 dikatakan, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota.
menerima pertumbuhannya, dan membangun dirinya di dalam kasih. Saudara-saudari, sisi satu adalah kita bertumbuh ke arah Sang Kepala. Kristuslah Sang Kepala, kita bertumbuh ke arah Kristus Sang Kepala. Tetapi sisi yang lain, dikatakan kita ada fungsi, kita ada operasi, kita ada pelayanan ke arah tubuh Kristus. Karena itu, di sini saudara-saudari, kita memuji kepada Tuhan. Di Romawi yang ketiga dikatakan, ini adalah Romawi yang terakhir, sewaktu kita bertumbuh di dalam Sang Kepala, dalam hayat, fungsi kita akan muncul dari Sang Kepala bagi pembangunan tubuh. Bagaimana saudari kalau saya mengundang Anda dan saya yang ada outline-nya, kita baca Romawi 3 bersama-sama ya. 1, 2, 3. Sewaktu kita bertumbuh di dalam Sang Kepala dalam hayat, fungsi kita akan muncul dari Sang Kepala bagi pembangunan tubuh. Saudara-saudari, fungsi kita adalah satu manifestasi yang spontan. Ketika kita bertumbuh ke arah Sang Kepala yaitu Kristus, maka di sisi yang berikutnya adalah ada fungsi yang termanifestasikan. Fungsi ini adalah untuk membangun tubuh. Nah, tetapi kita perlu menggarisbawahi satu kata, di dalam kasih. Saudara-saudari, kita memang mau berfungsi, kita melihat kehendak Allah, kita dikendalikan oleh visi kehendak Allah ini, kita mau melayani di dalam gereja. Tetapi seringkali, saudari, tanpa kasih yang kita kerjakan bukan membangun, tetapi meruntuhkan. Yang kita kerjakan malah melukai di dalam tubuh Kristus. Karena itu tidak boleh kita buang di sini, dikatakan menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara-saudari, kasih Kristuslah satu ruang lingkup kita membangun dan menunaikan fungsi kita. Kita harus senantiasa dipenuhi oleh kasih ini, kasih Allah, kasih Kristus, baru kita ada fungsi yang normal, fungsi yang membangun untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, slide berikutnya, saudara, karena waktu, kita baca sama-sama ya. Waktu kita akan segera berakhir. Kita proklamirkan, kita baca ini sama-sama, 1, 2, 3. Bertumbuh dalam hayat adalah bertumbuh ke dalam Sang Kepala. Kristus, tetapi beroperasi dalam tubuh Kristus adalah beroperasi dari Dia. Pertama, kita bertumbuh ke dalam Sang Kepala. Dan kemudian kita memiliki sesuatu yang berasal dari Sang Kepala bagi pembangunan tubuh. Ini adalah berbagian di dalam kehendak Allah yang agung dan tinggi untuk mengepalai segala sesuatu di dalam Kristus. Jadi mau berbagian di dalam kehendak Allah yang agung dan tinggi ini, saudari, saya yakin saudari mau berbagian. Tetapi caranya adalah bertumbuh dan beroperasi. Bertumbuh ke arah Sang Kepala, beroperasi di dalam tubuh Kristus. Bertumbuh menuju kepada Sang Kepala, berfungsi dan beroperasi kepada tubuh dan anggota tubuh. Nah, slide yang terakhir, saudari, kita lihat sama-sama di sini. Ini adalah proklamir kita. Kita mau bacakan yang paling bawah ya, saudari. Kami itu, saudari ya. Sebagai penutup, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kami dari wilayah 1. Damba berbagian dalam kehendak Allah yang agung dan tinggi, yaitu di bawah kekepalaan Kristus. Amin. Satu kali lagi, saudara, sama-sama. Kami dari wilayah 1, damba berbagian dalam kehendak Allah yang agung dan tinggi, yaitu di bawah kekepalaan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Kiranya kita bisa melanjutkan persidangan kita, perbaruan kita untuk membangun tubuh Kristus. Haleluya. Amin.